Sinsin, hukum maut dari Linan bergulat dengan orang lain lagi. Di luar sangat kacau. Dasar anak nakal, lari kemana? Setelah selesai kerja paruh waktu, cepat kembali ke kampus. Kamu tidak apa-apa kan? Aku panggilkan ambulans untukmu. Tidak perlu. Kemana anak itu pergi? Cari masuk ke sini. Tolong aku. Dasar bajingan, kamu berkelana lagi. Aku sendirian membesarkan 3 anak. Apa mudah bagiku? Aku benci kamu. Dasar brengsek, aku mau cerai sama kamu. Sudah cukup belum? Kamu mengganggu Tuan Qin sampai dipukul separah ini? Tuan Qin? Kamu kenal Tuan Qin? Siapa yang tidak kenal hukum maut Tuan Qin? Konon dia membunuh tanpa berpikir 2 kali. Penampilannya sangat menyeramkan. Sungguh menakutkan. Tuan Qin. Kamu adalah Tuan Qin? Gila banget sih. Asing. Aku jatuh cinta sama dia. Sungguh tampan. Ini terlalu tampan banget. Shen Jusin, semester akhir jurusan keuangan. Ayo pergi. Ingin banget minta nomor kontaknya. Teman-teman, selanjutnya kita bisa lihat. 4B5O2. Sinsin, kuliah ayahmu ini sangat susah. Aku hampir hancur. Apa yang kamu tidak mengerti? Sore nanti aku pulang bisa ajarin kamu. Sinsin, kamu sangat baik. Itu dia. Kalian orang macam apa? Sekarang ini jam pelajaran. Maaf, ayah mertua. Ganggu 10 menit saja. Nona Shen. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kinye. Saya adalah pacar masa depanmu. Dan suamimu. Dia siapa? Pacarnya Shen Jusin? Bukankah kakak tingkat Songyang? Tidak kenal, tapi kelihatannya sangat menyeramkan. Kamu ngomong apa itu? Siapapun kamu, tolong segera keluar dari sini. Jangan marah ayah mertua. Saya datang cuma untuk memberitahu Anda. Tidak. Yaitu memberitahu, saya mau menikahi putri Anda. HMPH, putri saya, tidak mungkin sama sekali menikah dengan preman seperti kamu. Bercanda juga ada batasnya. Kita bahkan tidak saling kenal. Aku serius, nikahi aku, nanti ada banyak waktu untuk saling mengenal. Pelan-pelan saja. Gila. Lepaskan aku punya pacar. Aku tidak mungkin menikahimu. Kalau tidak pergi, aku akan telepon polisi. Aku tidak merampok, membunuh, atau melanggar hukum. Atas dasar apa polisi menangkapku? Aku hanya mengejar cinta. Salahnya di mana? Kalian orang-orang seperti ini, perbuatan jahatnya sudah banyak. Wah, itu keliru. Bisnis keluarga Qin semuanya sah. Hotel, restoran, properti. Termasuk sekolah di bawah kakimu ini, semuanya milik keluarga Qin. Tempat suci seperti sekolah, mana mungkin berhubungan dengan preman sepertimu. Tuan Qin, hahaha, tidak tahu Anda datang. Maaf tidak menyambut. Lao Shen, Tuan Qin Ye ini adalah investor terbesar sekolah kita saat ini. Baru saja menyumbang 10 gedung kelas untuk sekolah kita. Bagaimana, ayah mertua? Asalkan kau menikahkan putri padaku. Entah kau ingin laboratorium terbaik, atau apapun. Teknologi eksperimen tercanggih, terserah. Meski aku seorang profesor universitas, tapi aku punya harga diri. Putriku tidak mungkin bergaul dengan orang tidak jelas sepertimu. Aku ulangi sekali lagi. Ini bukan permintaan, ini pemberitahuan. Bersiaplah untuk menikahiku kapan saja. Ini semua hadiah perkenalan, mas kawin akan kuberikan terpisah. Bawa kembali. Aku tidak butuh barangmu dan tidak akan menikahimu.
Sin Sin. Song Yang. Sin Sin. Brengsek. Lepaskan dia. Minggir. Kamu siapa? Mau apa? Kamu pacarnya Shen Jusin? Memang, kenapa? Sekarang bukan lagi, akulah pacarnya. Mimpi. Sin Sin tidak mungkin menerimamu. Song Yang. Ini, lepaskan dia. Dia terima atau tidak mempengaruhi keputusanku. Tapi kamu, lebih baik pergi dari pandanganku. Sebelum aku marah. Aku mengerti. Aku hanya suka kamu harus jadi milikku. Kamu tahu tidak, paksaan tidak akan membawa kebahagiaan. Tidak dipaksa, mana tahu? Tidak manis. Tunggu aku datang menjemputmu. Song Yang, kamu baik-baik saja? Kenapa Kinye mengejarmu? Kalian saling kenal? Kejadian tadi malam, bukankah sudah kubilang? Kamu curiga padaku? Sin Sin, kamu tidak akan meninggalkanku kan? Kita sudah bersama 4 tahun. Kamu berpikir begitu tentangku? Aku cuma takut. Dia bajingan, dia bisa lakukan apa saja. Tenang saja. Aku tidak akan setuju dengannya. Yang kucintai hanya kamu. Sin Sin, menikahlah denganku. Wah, manis banget. Senior Song benar-benar cinta Shen Jusin. Bahkan, Raja Neraka pun tidak takut. Katanya ya, katanya ya. Sin Sin, percayalah padaku. Aku pasti akan lebih sukses dari bajingan itu. Aku cinta kamu. Aku mau. Tunang, kalau dia ganggu lagi, aku lindungi kamu. Hanya berharap setelah Sin Sin menikah, Kinye bisa berhenti, kan? Bos, yang terakhir, kekuatan bawah tanah juga sudah dibersihkan. Mulai sekarang, seluruh Lin An, keluarga Qin yang berkuasa. Ingat, mulai sekarang keluarga Qin hanya bisnis legal. Siap. Barang yang kusuruh ambil mana? Ini semua data Nona Shen. Sejak Nona Shen sekolah, dia selalu nyanyi di bar. Membiayai pacarnya sekolah. Itu Song yang dulu. Pria lemah seperti itu dia mau juga? Kebar. Siap. Pergi. Kamu siapa? Jangan main pukul-pukul. Istriku takut. Cantik, nyanyi dapat berapa sih? Mau pertimbangkan bisnis lain? Apa-apaan? Lepaskan. Bangsat, berani ganggu nyonya, cari mati. Serat keluar, bikin dia sadar. Kamu mau apa lagi? Kamu di sini? Cari uang buat pacarmu sekolah? Ini bukan urusanmu. Asing bersihkan tempat ini. Hari ini area ini kami sewa penuh. Semuanya pergi dari sini. Berdasarkan apa? Kami sudah bayar kok, bisa disuruh pergi. Iya dong. Pergi. Yang udah terima uang, cepetan pergi. Kamu usir semua orang. Aku mau nyanyi apa? Nyanyianmu malam ini. Aku yang bayar. Tuan Qin, jangan-jangan kamu pikir dengan uang bisa beli semuanya ya? Kalau bukan, terus kenapa? Aku udah pulang kerja. Cari orang lain aja. Lepasin aku. Si cemen itu melamarmu ya? Tuan Qin, Song yang itu tunanganku. Jangan sebut Song yang lagi di depanku. Qin ya, lepaskan aku. Aku beneran gak mau nikah sama kamu.
Bukannya waktu itu kamu gak takut ya? Waktu itu aku gak tahu kamu sebahaya ini. Kalau tahu, Kalau tahu pasti gak aku tolong, sayangnya udah ketolong. Ya harus tanggung jawab. lepas. Bajingan, pantas aja. Asal kamu mau nikah sama aku. Puluhan miliar, ratusan miliar, mau apa aja boleh, si cemen itu. Dia lebih baik dari aku di mana? Di hatiku. Song Yang lebih baik dari kamu 1000 kali, 1.000.000 kali. Kamu beneran pikir, kamu kenal dia? Maksud kamu apa? Lepasin aku. Walaupun kamu dapetin tubuhku, gak bakal bisa dapetin hatiku. Asal aku bisa dapetin tubuhmu. Yang lain gak penting. Santai aja. Nanti ada yang kamu teriakan. Bos, Tuan. Tuan suruh kamu langsung pulang ke rumah tua. Antar Nona Shen pulang. Satu helai rambut pun gak boleh kurang. Siap. Kenapa kamu hentikan semua bisnis bawah tanah keluarga Qin? Aku bawa keluarga Qin ke jalan yang benar, ada yang salah. Benar apaan? Yang bisa bikin uang baru benur, aku kasih keluarga Qin ke kamu. Bukan buat kamu main-main. Orang tidak bisa terus hidup di masa lalu. Kamu sudah tua. Tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Kamu, Ayah, Kak Qin, jangan bahas urusan bisnis lagi, ya? Bisakah? Kenapa tiba-tiba pulang ke Indonesia? Karena aku merindukanmu. Qin Ye, Yiro malu, aku langsung saja. Dia selalu menyukaimu. Menikahlah dengan Yiro. Aku akan menitipkannya padamu. Aku juga tenang. Aku sudah punya orang yang kusukai. Aku tidak akan menikah selain dia. Kak Qin, wanita mana itu? Dia lebih baik dariku di mana? Kamu tidak perlu tahu. Setidaknya kamu harus membawanya pulang, biar kami lihat. Cocok atau tidak? Wanita yang kupilih, dewa pun datang, pasti akan memujinya. Ayah, ini bagaimana? Anakku, tenang. Ayah akan memberimu kejelasan soal ini. Keluarga kecil. Tidak berkuasa. Kamu tidak takut dicemooh seluruh kota, dibilang menikahi boneka? Kekuasaan, aku punya sudah cukup. Siapa berani banyak bicara? Kamu keras kepala, tidak mendengarkan nasihat orang tua. Ingatkah? Peraturan keluarga Qin Hukuman cambuk 30 kali. bisa menghancurkan tulangmu. Sekarang masih bisa menyesal. Kamu anak durhaka. Aku beri kesempatan lagi. Sekarang segera. Minta maaf pada Yiro. Berani kamu pergi. Keluar. Aku mau bertemu. Kamu ini, kenapa ganggu siapa saja? Harus ganggu Tuan Qin. Jangan sampai menyusahkan. Anak kesayanganku. Maaf, Tante. Ibu tidak salahkan Sinsin. Itu semua si Qin itu. Tidak masuk akal. Keluar. Aku mau bertemu. Sin, ada apa? Tidak apa-apa. Hindari masalah. Pernikahan ini harus cepat diselesaikan. Ya, setelah menikah, dia ganggu lagi pun tidak berguna. Boleh, tapi harus siapkan rumah, mobil, dan mas kawin. Minimal 88.000, 88.000 butuh sebanyak itu. Kenapa kalian tidak pergi merampok? Apa bedanya dengan menjual anak perempuan? Saya hanya ingin memberikan jaminan hidup minimal untuk anak perempuan saya. Anak laki-laki saya begitu hebat, anak perempuanmu malah mengejar. Menurut saya, keluargamu yang seharusnya menambah 88.000, baru pantas. Ibu, aku ingin menikahi Song Yang, bukan mengincar ini. Sin, kamu masih kecil, tidak mengerti. Dengar kata ibu. Tante, beri saya waktu, pasti saya siapkan. Anak, keluarga ini membuka mulut besar seperti singa. Kenapa kau setuju dengannya? Yang dikatakan Tante Shen juga ada benarnya. Ini semua adalah dasar pernikahan. Kamu nanti adalah lulusan luar negeri yang hebat. Dia malah harus mengejar. Bagaimana kalau begini? Kamu pinjam uang rentenir, bayar uang muka mobil dan rumah. Setelah menikah, biar si materialistik itu yang bayar sendiri.
Ibu, ini tidak baik. Aku suka Sin. Suka bisa jadi makan? Dengar kata ibu. Tipu dulu dia untuk menikah. Setelah menikah, bukankah kamu yang pegang kendali? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Si gila ini, besok aku ganti nomor. Mau apa sebenarnya? Keluarga Nona Shen ramai sekali. Tidak mengundangku masuk duduk-duduk? Datang malam-malam, pasti cari masalah. Kamu gila? Luka separah ini masih mencariku. Jangan bergerak. Biarkan aku memelukmu sebentar. Sin, siapa? Sin, kamu tenang. Mobil, rumah, dan mas kawin akan segera siapkan. Kita bisa segera menikah. Si gila itu tidak akan bisa mengganggumu lagi. Kamu benar-benar akan menikahi Song Yang itu? Setidaknya dia tidak memaksaku. Kamu juga dengar, aku akan segera menikah. Tuan Qin, harap jaga diri. Jangan cari aku lagi. Percaya tidak percaya? Aku buat dia besok lenyap dari dunia. Di hidup ini, di hidup berikutnya. Tidak mungkin aku suka kamu. Lupakan saja. Bos, pacar Nona Shen. Pinjam 3 juta di tempat kami. Pakai uangku beli mobil dan rumah nikah. Janji 3 hari kembalikan. Uangnya mana? Itu perjanjian sepihak. Mana ada pinjam 3 hari langsung bayar? Hitam di atas putih. Hitam di atas putih, kamu yang tanda tangan, aku beritahu. Di Lin An, siapapun yang pinjam uang bos kami. Semua harus dikembalikan tepat waktu. Kamu ini siapa sih? Punya pengaruh sebesar itu ya? Kalau tidak bisa bayar juga gampang, telepon saja. Jika kamu putus dengan Nona Shen, semua utang akan dihapuskan. Kinye. Aku tahu kamu bersusah payah melakukan ini, semua hanya untuk merebut pacarku. Bahkan jika aku menyerahkan Sin padamu, kamu juga tidak akan bisa mendapatkannya, kamu cari mampus. Berhenti. Sayang. Kamu juga pantas memanggilnya begitu? Kamu bilang, Shen Juxin di depanmu kamu. Tidur dengan saya. Apakah cinta yang kamu banggakan itu masih ada? Kau mau apa? Nona Shen. Kinye, apa yang kamu lakukan pada Song Yang? Gudang nomor 37 Jalan Yanping pinggiran kota, kesabaranku terbatas. Aku hanya beri kamu 30 menit, jika kamu tidak bisa datang tepat waktu. Maka sampah ini akan menghilang dari dunia. Kamu bajingan. Asing. Nanti buka matanya lebar-lebar, aku ingin dia melihat. Shen Juxin adalah milikku, setiap bagiannya. Setiap detiknya. Song Yang. Maaf, aku yang menyeretmu ke dalam masalah ini. Sin, kenapa kamu datang ke sini? Cepat lari. Cepat lari. Bajingan. Apa yang sudah dilakukan Song Yang sampai kamu perlakukan dia seperti ini? Kamu binatang. Jangan sentuh aku. Suka dia begitu ya? Iya. Kinye, kalau kau masih punya sedikit akal sehat, aku mohon padamu, lepaskan kami. Sejak hari kamu menyelamatkanku, semuanya sudah tidak bisa diubah lagi. Aku tidak pernah merasakan hal seperti ini. Kenapa? Kamu tidak bisa coba untuk menyukaiku? Kenapa? Kenapa kamu tidak bisa merasakan sedikit cinta yang aku berikan padamu? Aku jamin, aku adalah orang yang paling mencintaimu di dunia ini. Cinta yang kamu katakan itu hanyalah menghancurkan, merebut, dan bertindak sewenang-wenang. Kamu mengucapkan kata itu dari mulutmu, aku merasa muak. Tidak masalah. Nanti kamu akan mengerti. Bukannya kamu ingin menikahiku? Kalau kamu berani menyakiti Song Yang lagi, aku jamin, Shen Juxin yang kamu nikahi hanya akan jadi mayat. Kamu mengancamku?
Baik, kukabulkan. Asing. Ya, Tagih utang, lalu pergi. Jangan. Apa yang mau kamu lakukan? dia utang 5 juta pada kami. Sesuai perjanjian, 1 kaki. 1 juta. Lumpuhkan dulu keempat anggota badannya, sisanya, minta pada orang tuanya. Kinye. Apa sebenarnya yang harus kulakukan agar kamu melepaskan kami? Aku lihat tubuhmu ini. Pas nilainya 5 juta. Bukannya kamu mau selamatkan dia? Ku beri kesempatan. Berbaring di atas, aku lepaskan dia. Asing. Ya, 3, 2, Jangan sentuh dia. Aku setuju. buka mata. Lihat aku. Cinta kalian berdua. Sungguh mengharukan. bukan. Seperti mayat. Membosankan. Aku ubah pikiran. Nikahi aku. Untuk jangka waktu setahun. Jadi selirku. Sampai aku bosan. Pilih satu, aku lepaskan dia. Kamu sudah siap dari awal. Tidak tahu malu. Ini semua karena cintaku padamu. Sudah tak terselamatkan. Kupikir, kamu akan pilih jadi selir. Setidaknya. Nikah masih ada batas waktunya. Tidak apa-apa. Aku yakin. Dalam setahun, kau akan jatuh cinta padaku dengan sukarela. Tanda tangani. Tangani, apa alasannya? Jangan tanda tangani. Sayang. Pernikahan akan dilangsungkan 2 hari lagi. Ayo, bungkus semuanya. Baik, Terlalu panjang. Terlalu pendek. Terlalu terbuka, cepat ambil. Asing. Segera hubungi desainer gaun pengantin terbaik di dunia. Aku ingin gaun pengantin terbaik di dunia. Bagaimana penampilanku? bos ternyata mulai memperhatikan penampilan. Bukan bos, maksudku bukan begitu. Anda tidak terlihat seperti mempelai pria. Seperti orang yang mencuri pengantin. Entah dapat keberuntungan selama berapa generasi. Bisa mendekati Tuan Qin, berapa banyak anak orang kaya. Mendambakannya, tapi kau malah bersikap seperti mayat. Kau sangat menyukainya. Kau gantikan aku menikah dengannya. Aku tidak punya wajah rubah seperti dirimu. Entah habiskan berapa banyak tenaga menggodakinya. Sungguh tidak tahu malu. Ternyata pengaruh kinyeku tidak cukup kuat. Kalau tidak, bagaimana bisa semua orang sembarangan berani membicarakan pengantinku? Aku salah Tuan Qin, aku bicara sembarangan, maaf. Bawa jauh dan atasi. Aku tidak ingin melihat orang ini lagi. Tuan Qin salah, Tuan Qin. Sayang. Penanganan seperti ini. Kau masih puas? Sangat menakutkan. Itu untuk orang lain, untukmu. Aku akan menjadi sandaran terbesarmu. Sin, kau baik-baik saja? Ibu, aku baik-baik saja. Sayang. Masih suka dengan pernikahannya? Semua desain ini, aku ikut serta secara pribadi. Lihat. Semua yang kau suka. Bukankah itu semua karena kau melanggar privasi? Menyelidiki. Tuan Qin. Kau sama sekali tidak mengenalku. Tidak apa-apa. Setelah menikah,
Pelan-pelan kenal. Pernikahan dimulai. Tuan Kinye, apakah Anda bersedia? Saya bersedia. Nona Shen Jusin, apakah Anda bersedia? Menikahi Tuan Kinye sebagai suami? Nona Shen, apakah Anda bersedia? Menikahi Tuan Kinye sebagai suami? Aku mau. Sin Sin. Pergilah. Bahkan mati pun, aku takkan biarkan Sin Sin menikahimu. Kalau begitu, matilah. Song Yang. Demi dia, kau bahkan rela mengorbankan nyawa. Kau sudah berjanji padaku. Tidak akan menyakiti Song Yang. Jangan. Kalau begitu, bunuh aku dulu. Kira aku tak berani? Kau menang. Sin Sin, kita pergi. Aku tak percaya dia bisa mengejar kita sampai ke ujung dunia. Tuan Qin, maafkan aku. Cinta tak bisa dipaksakan. Aku hanya orang biasa. Kau akan menemukan yang lebih baik. Ayo kita pergi. Pengantin kabur, seru sekali. Kabur dari pernikahan keluarga Qin, apa mereka tidak takut mati? Kayaknya kita juga dalam bahaya. Keluarga Kim pasti tidak akan membiarkan aib ini menyebar. Cepat pergi. Tahan mereka. Duduk kembali semua. Kau masih tak mau melepaskanku. Aku tak pernah bilang akan melepaskanmu. Aku lawan kau. Song Yang. Kau bisa kabur di depan umum, di tengah pernikahan. Kau bisa injak-injak harga diriku. Tapi sampah ini tidak boleh. Hari ini pernikahan ini harus terjadi. Jangan. Tuan Qin, sesuai permintaan Anda, semua dokumen sudah siap. Kamera, latar belakang juga sudah siap, ambil foto dan capkan stempel. Anda dan Nona Shen sudah jadi suami istri yang sah. Lepaskan Song Yang dulu. Kalau tidak, aku akan mati bersamanya. Selesaikan dulu prosesnya, baru lepaskan, tunggu, baru lepaskan. Kamu kalau mati, aku akan buat semua orang di sini ikut mati. Song Yang. Kesabaranku terbatas, ku beri hitungan 3. 3. Setuju cepat setuju. Aku mau. Sayang, foto pernikahan, kalau nggak senyum aku susah nih. Kalian berdua, akta nikah kalian sudah selesai. Selamat Tuan Qin dan Nona Shen. Mulai hari ini resmi jadi suami istri. Sekarang bisa lepaskan dia? Asing. Lepaskannya. Ya. Tuan Song, tahu batas diri. Utangmu, bos sudah hapus. Berani muncul lagi, kaki dipatahin. Selamat datang Tuan Qin dan Nyonya Qin pulang. Nyonya, aku layani Anda ganti sepatu. Nyonya, ini dia masukkan berbagai model yang Tuan beli sesuai ukuran Anda. Aku layani Anda ganti baju. Terima kasih, nggak usah. Selain itu, apalagi yang kamu mau, aku bisa penuhi.
Tuan Qin memang gak kenal aku. Aku gak butuh. Juga gak suka. Tampaknya kamu menginginkanku. Lepasin aku, lepasin. Aku mau. Mau apa? Barang-barang itu. Lebih milih barang daripada aku. Maaf. Aku. Kamu sudah jadi istriku. Aku akan tunggu kamu siap. Istirahat lebih awal. Ah, Ada apa? ular. Datangkan orang. Tuan. Ada ular di kamar Nyonya. Masuk cari. Ya, Tampaknya malam ini istriku cuma bisa tidur bareng aku. Bangsat. Ular itu apa kamu sengaja taruh? Mungkin saja. Yang dijatuhkan oleh Cupid. Sebaiknya ada gempa bumi yang menguburmu hidup-hidup. Nanti ribuan tahun kemudian, orang-orang hanya akan menyebut kami sebagai batu pasangan simbol cinta. Apa? Baru saja tidur bersama sudah tidak mengenalku? Apakah kamu mau? Aku ulangi ingatanmu lagi. Tuan Qin, malam ini ada acara wisuda yang disponsori oleh Anda. Apakah Anda akan datang harinya? Apa saya terlihat sangat senggang? Bukan, bukan. Kami hanya mengundangmu dengan tulus. Jika kamu terus menelpon mengganggu. Halo Yuyu. Sinsin, malam ini acara wisuda. Jangan lupa datang ya. Acara wisudanya di mana? Sudah diumumkan di grup, jam 8 malam di Hotel Dihao. Siapkan gaun cantikmu ya. Sudah mengerti. Itu, aku mau ke Hotel Dihao malam ini untuk menghadiri acara wisuda. Bolehkah? Tentu saja boleh. Aku akan minta orang mengantarmu. Kalau begini, pasti aku tidak bisa pakai gaun. Nona Qin, malam ini, wanita cantik itu akan menghadiri acara wisuda. Bagus sekali, berani bersaing denganku merebut pria. Tunggu saja. Sinsin, kenapa kamu berpakaian seperti ini? Aku. Wahai, bukankan ini bunga kampus Shen kita? Meninggalkan pacar untuk berpasangan dengan orang kaya, masih berani datang ke kampus? Kalian bicara omong kosong apa? Kalian berdua otaknya ditendang keledai? Hari itu banyak orang yang melihatnya. Jelas Qin Ye yang memaksa Sinsin. Masih memaksa? Siapa yang tidak tahu Qin Ye adalah orang terkaya di seluruh Lin? Dan bujangan tampan terkaya, orang yang mau nyelonong ke dekatnya saja. Antreannya sampai ke Prancis. Menurutku, Shen Juxin,
Sungguh berharap bisa menikahi Tuan Qin. Acara malam apa ini? Yang datang semua adalah orang gosip. Yuyu tidak apa-apa. Ayo kita pergi. Merasa bersalah mau lari? Apa yang harus aku rasa bersalah? Kalau begitu ceritakan. Kenapa kamu putus dengan Song Yang? Karena Karena apa? Tidak bisa mengarahnya kan? Tepat sekali malam ini acaranya memang membosankan. Bagaimana kalau kita main game yang lucu? Game untuk menjahili cewek cantik. Gimana? Ayo lihat, lihat. Putri kampus kita, Shen, selingkuh sama orang kaya udah keterlaluan, tapi dia bawa orang untuk memukuli mantan pacarnya. Sungguh tak tahu malu, ternyata dia tipe orang kaya gitu. Lucu banget. Gak nyangka ya. Shen, kamu jago banget menggoda ya? Pasti sering main di tempat malam, ya? Pasti jago minum, dong? aku enggak. Minum aja dulu, baru tahu. Ayo, ayo. Shen, tunjukkan ke kita. Pergi. Kamu berani mukul aku? Tangkap dia. Sin, lepaskan aku. Sin, kalian brengsek. Ini malam perpisahan. Semua orang harus pakai gaun malam. Kamu sengaja pakai baju banyak-banyak. Bersikap sok suci buat siapa? Pakai jurus ini ya, buat ngegoda Pak Qin? Main sama aku juga dong. Keluargaku juga kaya. Lepaskan. Aku gak mau lepasin. Kamu bayar berapa ke Qin? Aku bayar 2 kali lipat. Masih sok suci ya? Tahan dia. Shen, kamu bakal makin terkenal nih. Ini yang kamu suka, kan? Pergi sana. Masih berani melawan? Robert. Sin. Kalian brengsek. Ikat dia. Bangsat. Lepaskan dia. Kalian ngapain? Urusan ini bukan urusanmu. Ini malam perpisahan, jangan macam-macam. Urusan keluarga Kim berani kamu ikut campur? Hati-hati, jangan sampai ada yang mati. Suka banget ngegoda ya? Hari ini, biar dia minum puas. Sin. Tangkap. Jangan ada yang lolos. Bos, saya langsung atur orang untuk antar Anda dan istri ke rumah sakit. Bukannya saya suruh kamu tetap di lokasi? Kok bisa terjadi begini? Iya, itu murid bilang. Ini urusan keluarga Kim, saya nggak berani ikut campur. Bodoh, kamu kepala sekolah, lihat kejadian begini diam aja? Nggak berbuat apa-apa. Ini kelalaian tugas. Pak Qin, maaf banget ya. Pergi. Selidiki dengan jelas, lalu jangan biarkan satupun lolos. Baik. Tuan, kami sudah membersihkan badan Nona dan mengganti dia dengan piyama baru. Jangan, Yuyu. Sin. Bos, Qin Hiro yang menghasut orang-orang itu. Yang menyakati nyonya. Orang yang berani menyakitimu, aku tidak akan membiarkan satupun dari mereka lolos. Saya ada urusan keluar untuk sarapan. Kakak Kinye, kenapa kamu datang ke sini? Apakah kamu merindukanku? Kakak, kamu. Memasang mata-mata di rumahku, dan menyuruh orang untuk menyakitinya? Kinyo, menurutku kamu benar-benar sudah bosan hidup. Siapa suruh dia bersaing denganku untuk merebut pria? Ayo, kamu kan suka membunuh, bunuh aku. Tidak berani kan? Lalu bagaimana kamu berani menyakiti orangku?
Aku bilang padamu, jika ada lain kali, aku akan menyuruh ayah angkatmu yang mengurus jenazahmu. Nona. Kinye, karena kamu begitu tidak punya belas kasihan. Maka jangan salahkan aku. Siapkan mobil. Ada apa kamu cari aku sendirian? Aku takut kakakku tahu dan marah padaku. Kakakku, dia baik dalam segala hal. Hanya saja hatinya terlalu kejam. Dia memang menyukaimu, tapi itu tidak berarti dia akan membiarkan Song yang pergi, kan? Kini yang menyuruh orang melakukannya. Dia berani merebut pengantin, dipukul sudah masih ringan. Nanti, dia hanya akan mati secara tiba-tiba karena serangan jantung, tanpa ada yang tahu. Apa alasan aku percaya padamu? Hanya dengan ini saja? Ini belum bisa membuktikan bahwa itu yang dilakukan Kinye. Kalau begitu dengar ini lagi, aku suruh orang merekamnya diam-diam. Aku salah Presiden Qin. Aku tidak seharusnya merebut wanita darimu. Maafkan aku. Asalkan kamu jangan menyusahkan orang tuaku. Kamu pukul aku sampai mati juga tidak apa-apa. Aku mohon padamu. Kenapa dia bisa sekejam itu? Dia tidak hanya memisahkan kalian, tapi juga mau membunuh mantan pacarmu. Aku lihat kalian sangat menyedihkan, jadi aku memutuskan untuk membantu kamu sekali. Aku akan suruh orang mengantar kalian keluar kota. Asalkan kamu... Kalau begitu aku pergi dulu. Berhasil atau tidak tergantung dirimu sendiri. Cepat bicara jika ada urusan. Aku tidak ada banyak hal untuk diobrol dengan keluarga Qin kalian. Jangan pura-pura lagi. Aku tahu, orang sepertimu yang paling dicintai adalah uang. Cek ini, kamu isi jumlahnya sesuka hatimu. Apa yang kamu inginkan aku lakukan? Aku mau kamu bekerja sama dengan aku untuk memainkan sebuah sandiwara. Istri, malam ini kamu begitu bersemangat. Suka? Aktif sekali, pasti ada alasannya. Suamiku. Kau memberiku obat. Kenapa? Apa aku belum cukup baik padamu? Kau berjanji padaku tidak akan menyakiti Song Yang. Tapi aku sudah melepaskannya. Aku tidak percaya. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Jangan pergi. Cepat naik mobil. Song Yang sudah menunggu di luar kota. Kinye, dia tidak apa-apa, kan? Hanya obat bius biasa. Cepat pergi. Orangnya sudah sampai. Perlakukan dia dengan baik. Kakakku yang baik, kau yang memaksaku. Nona Shen, Tuan Song menunggumu di atas. Cepat naik. Song Yang. Wah, cewek cantik nih. Cari pacarmu? Mau ditemani kakak-kakak? Kenapa tidak lari lagi? Sini ke kakak-kakak. Halo, asing. Bos, ada apa? Aku segera bawa orang. Cari Shen Zuxin. Bawa dia kembali, sekalipun harus diikat. Siap. Lepaskan aku. Tidak, jangan tidur.
Shen Zuxin. Kau pikir bisa kabur dariku? Mimpi. Bos, tanganmu kenapa? Masa? Kata teman, Nona Shen dibawa mobil hitam ke gedung terbengkalai di pinggir kota. Ayo. Pergi. Lebih baik mati daripada dipermalukan kalian. Tangkap dia. Dasar berani menggigit. Aku bunuh kau hari ini. Kinye, tanganmu. Cukup. Jangan pura-pura peduli di sini. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Itu karena Karena apa? Beri aku penjelasan. Kiniro bilang padaku. Kau akan menyakiti Sonyang. Kau lebih percaya Kiniro daripada aku. Kau masih ingin kabur. Maafkan aku. Shen Zuxin, apakah kau sangat membenciku? Luka istri Tuan Qin tidak parah, tapi mentalnya tegang sekali. Kalau lama-lama, orangnya bisa kolaps. Tuan Qin, maafkan aku. Ini. Karena kamu begitu ingin kabur. Aku akan memberimu satu kesempatan. Asal kamu tanda tangani, 1 bulan kemudian perceraian otomatis berlaku. Kamu pilih bercerai. Atau pilih aku? Bagus, Shen Zuxin, kamu memang hebat. Di seluruh kota Linan, banyak wanita yang ingin naik keranjangku. Tidak kurang kamu seorang. Kalau pergi, jangan kembali. Dasar anjing! Aku ini putri keluarga Qin, lepaskan! Kinye, kau anak durhaka. Apa yang kau lakukan? Jangan lupa siapa yang membesarkanmu. Keluarga Qin memberiku sesuap nasi, meski kalian mau nyawaku. Aku tidak akan mengeluh. Tapi kesalahan kalian adalah menyentuhnya. Kak, aku tidak bermaksud membunuhnya, cuma mau main-main saja. Main-main? Kalau begitu, biar kau main sampai puas. Kak, apa yang kau lakukan? Aku sudah memperingatkanmu hari itu, kau lupa sama sekali. Kalau begitu, hari ini matilah kau. Hentikan, brengsek. Demi seorang wanita. Berani-beraninya mau mencelakai saudaramu sendiri? Dari kecil sampai besar, kau hanya menganggapku sebagai senjata yang kau suruh kemana saja. Kapan pernah kau anggap saudara? Di matamu, aku cuma seekor anjing galak yang gigitannya tajam. Mulai hari ini, aku putus hubungan dengan keluarga Qin. Hancurkan semua tulang mereka, kirim ke rumah sakit jiwa. Siap. Lihat, Sin pulang. Sin, kenapa tiba-tiba pulang? Ibu. Aduh, anak manis, kenapa kamu begini? Anak manis, kenapa kamu sedih? Apa si Qin itu menyakitimu? Kami bercerai. Bercerai juga bagus, dia itu raja neraka hidup di Linan. Bukan orang biasa seperti kita yang bisa berurusan. Bos, kita sudah menonton di sini 3 jam. Kalau kamu tidak tega dengan Nona Shen, kejarlah dia kembali. Diam. King, aku benar-benar suka padamu. Aku datang kali ini untuk melamar. Aku sudah menyelidikimu, baru saja putus dengan pacar. Langsung mengejar Kingku, dasar anjing bermaksud jahat. Berani juga melamar? Pembohong besar, aku kira kau benar-benar suka padaku. Kita putus saja. Bukan aku, beri dia pelajaran. Cih, cuma punya uang puluhan juta, sombong apa sih? Sin, aku sudah ambilkan untukmu. Kau mau muntah lagi? Sudah berapa lama haidmu tidak datang?
Ada. Sudah 3 bulan ya? Jangan-jangan kau hamil. Hah? Nona Shen, Anda sudah hamil 3 bulan, dan itu anak kembar. Sekarang masih awal kehamilan, harus perhatikan nutrisi. Sin Sin. Sin Sin, akhirnya aku bertemu denganmu. Song Yang, kenapa kau di sini? 3 bulan ini, aku selalu menunggumu, Sin Sin. Mari kita kembali bersama. Terima kasih, tapi sekarang aku tidak ingin memikirkan hal ini. Baru 3 bulan, kau sudah berubah hati. Kau tahu berapa banyak yang telah kusakrifiskan untukmu? Putri bos perusahaan publik yang mengejarku pun tidak kuterima. Dan ini. Aku akan segera kuliah di Universitas Ivy League. Masa depan cerah, tapi demi kamu. Aku bisa mengorbankannya. Kau tidak perlu melakukan ini untukku. Sin Sin, dulu kau pernah berjanji padaku. Akan ikut ke luar negeri bersamaku, kau kerja, aku kuliah. Setelah aku lulus kita menikah, apa kau lupa? Song Yang, aku sudah hamil. Cewek ini sudah 4 tahun bersamaku, sekalipun tidak mau disentuh. Ketemu orang kaya seperti Kinye langsung nempel. Sin Sin, tidak apa-apa. Aku tidak keberatan kau hamil. Aku masih mencintaimu, aku yakin kau juga mencintaiku. Song Yang, terima kasih. Tapi kita benar-benar tidak bisa kembali lagi. Aku pergi dulu. Sin Sin, aku tidak mempermasalahkan masa lalumu. Tapi anak ini tidak bisa dipertahankan. Asalkan kau menggugurkannya. Kita masih bisa kembali bersama dengan baik. Ini anakku, aku tidak akan menggugurkannya. Sin Sin, kau tidak memikirkan dirimu sendiri. Setidaknya pikirkan orang tuamu. Kalau kau melahirkan anak, preman seperti Kinye, apa yang akan dipikirkan orang tuamu? Lagi pula sifat ayahmu, kau kan tahu. Dia sudah tua dan punya tekanan darah tinggi, tidak tahan diganggu. Tapi, Tidak apa-apa. Ayo, kita cari dokter. tunggu dulu. Saya sudah memberimu kebebasan beberapa hari, Shen Jusin. Sudah waktunya pulang bersamaku. Bos. Nyonya melakukan tes kehamilan pagi ini. Dia hamil. Shen Jusin, ini sudah takdir. Kali ini, meski harus mengikat, aku akan membuatmu tetap di sisiku selamanya. Asing, di mana Nyonya sekarang? Kita segera temui dia. Tapi bos, sepertinya Nyonya tidak menginginkan anak ini. Dia dan Song Yang pergi ke rumah sakit untuk menggugurkan kandungan. Gugurkan kandungan? Rumah sakit? Ya, Tunggu, dokter. Saya tidak jadi menggugurkannya. Semua persiapan sudah selesai. Apa kamu yakin? Anak ini tidak bersalah. Meskipun orang tua. Dan orang di sekitar tidak mengerti. Aku akan melahirkannya. bagaimana? Sudah digugurkan? Ibu hamilnya berubah pikiran. Tidak jadi menggugurkan. Dengan cara apapun, kandungan ini harus digugurkan. Shen Jusin, ini anak kita bersama. Beraninya kau. Kamu tidak boleh masuk. Minggir. Sin Sin tidak menyukaimu. Dia sama sekali tidak menginginkan anak haram ini. Keluarga Sin Sin itu keturunan terpelajar. Anak dari preman kacangan sepertimu, bukankah itu anak haram? Sin Sin sama sekali tidak akan menyimpan anak ini. Bising. Kinye, Shen Jusin, kau benar-benar menggugurkan anak itu? Bawa dia pergi. Kinye, apa yang kau lakukan? Bunuh dia. Kinye, apa yang kau lakukan? Bunuh dia. Aku ingat sudah memperingatkanmu untuk menjauh darinya. Sin Sin, tolong aku. Dia ingin membunuhku. Mengingat aku menyelamatkanmu 4 tahun lalu. Sin Sin, tolong aku. Kinye, aku mohon padamu. Jangan sakiti Song Yang, dia tidak ada hubungannya. Dia temani kamu aborsi, bunuh anakku. Kamu bilang tidak ada hubungannya. Lepaskan dia dulu. Shen Jusin, kamu benar-benar keterlaluan. Aku bisa lepaskan dia. Tapi kamu harus lahirkan anak lagi untukku. Lepaskan. Bawa dia ke penjara, aku tak mau lihat dia lagi. Baik.
Aku ada urusan. Akan kuhitung baik-baik denganmu. Hari ini tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kamu diam-diam aborsi, harus dihitung tuntas. Hari ini benar-benar tidak bisa. Tunggu sebentar, Kinye. Selain paksa aku, apalagi yang bisa kau lakukan? Pernahkah kau hargai aku? Di hatimu, aku seperti peliharaan. Seperti vas bunga. Saat mood baik baru diajak main, aku bahkan tak berani bicara. Aku manusia. Manusia hidup. Bukan anjing peliharaanmu. Membosankan. Cinta? Apa itu cinta? Pernahkah kau hargai aku? Aku cuma preman. Hanya bisa bunuh orang. Tidak bisa cintai orang. Aku seperti peliharaan. Kak Kinye, siang bolong kok minum arak. Kamu bertengkar dengan kakak ipar. Urusanmu apa? Kak Kinye mau ku temani. Kak Kinye, wanita paham wanita, dia sama sekali tidak cinta kamu. Kenapa harus dia terus? Lihat akulah yang benar-benar suka kamu. Bicara satu kata lagi. Langsung kurobek mulutmu. Nona besar. Cari si jalang itu, ku bunuh dia, sekarang juga. Kalian siapa? Nona Shen, ada yang mau temui kamu. Halo Tuan Muda, tidak baik, Nyonya Muda diculik orang. Lacak lokasinya. Ya, Kamu siapa? Kalian mau apa? Aku, putri tertua dari keluarga MU di Linan. Nilai ratusan miliar. Kinye adalah pria yang kupilih. Aku benar-benar tak mengerti apa yang Kinye lihat darimu. Wajah ini? Kalau kulit wajahmu kukupas, apakah dia masih akan mencintaimu? Ini melanggar hukum. Hukum? Lucu. Ayo kita main permainan. Pernah dengar Russian roulette? Kita tingkatkan caranya. Total 6 putaran, ada 3 peluru. Kalau setelah 3 tembakan berturut-turut kamu masih hidup, aku akan melepaskanmu. Pengecut sekali, apa hakmu jadi wanita dia? Semua karena kamu, si manis ini. Kalau kamu tidak muncul, pasti Kinye akan menikahiku. Sudah 2 tembakan. Peluru ini tak tahu kapan akan tiba-tiba muncul. Dengar-dengar, kamu hamil. Jangan. Hentikan. serang. Kau cari mati. Kinye, aku salah. Masih berani membantah, banyak omong. Kalian berdua si manis, kukutuk kalian mati mengenaskan. Bawa pergi. Aku memang tak pantas mencintaimu. Yang ku ketahui,
Siapa yang berani sentuh orang yang kusayang? Aku akan bunuh dia. Kamu pasti sangat membenciku. Pergilah. Sudah larut malam. Kamu tega biarkan aku pulang sendiri? Kalau begitu, aku antar kamu. Tidak mau? Kalau begitu aku pergi. Aku mau. Ini katamu sendiri. Setiap kali kamu muncul, selalu tepat waktu. Kali ini juga. Bayi kita baik-baik saja. Bayi. Kamu tidak menggugurkannya. Mana tega ku gugurkan? Sudah kubilang aku tidak akan menggugurkannya. Kumohon. Lepaskan anakku. Sungguh. Bayi masih ada. Bagus sekali. Aku yang urus. Wah, jago banget nih bos main pisaunya. Pasti dong. Sekarang aku udah bisa masak lebih dari 80 macam masakan. Kalau mau dapetin hati cewek, pertama-tama harus dapetin perutnya. Dulu kan belajar bacok orang, mana ada yang belajar masak. Ngomong apaan tuh? Kelar aja ayamnya di luar. Buat masak sup buat istriku. Siap, pasti tugas beres. Kalian juga, belajar masak yang benar ya. Nanti kalau gak mau nikah, lihat nih cara motongnya. Daging sapi rebus enak banget. Bos ganteng banget. Istriku paling suka nih. Wah, enak banget ya. Besok masak apa ya? Harus yang bergizi. Biar istri sama anakku pada gemuk. Besok malam makan di rumah lama yuk. Ibu angkat dengar kamu udah nikah. Pengen ketemu menantunya. Sinsin lagi butuh istirahat. Gak cocok buat keluar. Cuma ketemu sebentar doang, gak ngapa-ngapain. Jangan curiga sama ibu angkat. Udah bilang gak ada waktu. Aku lagi sibuk urusan penting, gak sempat. Anjing yang dulu cuma iseng-iseng dipiara. Sekarang malah jadi serigala yang gigit majikannya sendiri. Bisa kejam banget sampai segitunya. Yiro, tenang aja. Ibu pasti balas dendam buat kamu sama ayahmu. Gini sama Shenjusin. Yang bikin kamu sengsara kayak gini. Masa kamu gak mau balas dendam? Aku pengen banget bunuh mereka. Aku bisa kasih kamu kesempatan keluar buat berobat, sekalian balas dendam. Asal kamu hancurin Shenjusin. Kini, kamu bikin aku kehilangan suami sama anak. Aku juga bakal bikin kamu kehilangan istri sama anak. Kalian berdua bisa gak sih jauhin aku? Muka serem banget, tamu-tamu pada takut masuk bar. Apalagi nyari aku buat nyanyi. Bu, tapi bos bilang kamu lagi hamil. Suruh kami nemenin kamu terus, gak boleh jauh-jauh. HP. Kinye. Kamu pindahin dua orang bodoh ini dari sini. Kamu kan lagi hamil, keselamatan nomor 1. Kalau emang gak bisa, pulang aja, istirahat di rumah, jangan kerja dulu. Gak bisa, di rumah gak ada kerjaan. Udah hampir jamuran gara-gara nganggur. Mereka berdua di sini sangat mengganggu pekerjaanku. Aku ada ide. Berikan teleponmu pada mereka. Halo bos? Iya. Dua orang ini benar-benar. Aku mau memesan lagu. Oke. Anak siapa ini, ngerjain PR di bar? Wajahnya kok kayak orang dewasa ya. Sudah tinggal kelas berapa tahun? Pergi sana. Paman, tahun ini sudah 18 tahun tinggal kelas. Pintarnya. Anak-anak zaman sekarang kasihan banget. Aku mau ke toilet wanita. Kalian mau ikut juga? Lihat, itu kan Shenjusin? Iya benar.
Dengar-dengar sekarang dia jadi wanita Kinye, gak boleh diganggu. Kinye. Dia hebat banget? Raja Neraka Lin An, kamu gak takut? Tentu saja gak takut. Orang yang aku kenal sekarang ini jauh lebih hebat dari Kinye. Dia? Bukan apa-apa. Wah, cewek cantik. Tadi waktu kamu nyanyi di atas panggung, aku udah lihat kamu cantik banget. Sini, nyanyiin satu lagu buat abang sendiri. Minggir. Sok galak. Nggak mau dihormati, mau dihajar ya? Sekarang juga aku habisin kamu. Bajingan. Sayang. Mau mati? Pergi. Anak siapa ini? Berani ikut campur? Lihat baik-baik. Ada orang yang kamu gak boleh ganggu. Song Yang? Bukannya kamu? Aku baik-baik saja. Lebih baik dari sebelumnya. Sin Sin, aku benar-benar kangen kamu. Sin Sin, Kamu lebih baik pergi sekarang. Kalau Kinye tahu, pasti dia gak akan lepaskan kamu. itu semua sudah berlalu. Sekarang aku kenal seseorang yang sangat penting. Dia lebih hebat dari Kinye. Dengan dia yang melindungiku, Kinye gak berani sentuh aku. Aku gak ada maksud lain. Cuma tadi lihat, kamu diganggu preman, jadi aku bantu aja. Aku tahu, kita udah gak bisa balik lagi. Temani aku minum. Karena udah gak bisa jadi kekasih, ya jadi teman aja. Anggap saja untuk kita. Masa muda yang telah berlalu. Aku tahu, kamu sedang hamil, tidak boleh minum alkohol. Ini air. Nah, semoga hidupmu lebih baik. Katakanlah, apakah semua cinta di dunia ini sama seperti kita? Semuanya begitu mudah hancur. Apa yang kamu berikan padaku untuk diminum? Sesuatu yang membuatmu obat agar jatuh cinta padaku. Apa yang mau kamu lakukan? Kita bertemu lagi setelah lama berpisah, tidak bolehkah aku mengobati lama bersamamu? Jangan sentuh aku. Hanya butuh berapa lama saja. Dulu kita begitu baik bersama. Apakah kamu lupa betapa bahagianya kita dulu? Kamu sendiri yang bilang, ingin menghabiskan seluruh hidup bersama aku. Selamanya. Kenapa kamu ingkar janji? Kamu lihat soal ini. Satu sisi air masuk, sisi lain keluar lagi. Menurutmu siapa yang membuat soal macam ini? Bagaimana cara mengerjakannya? Hanya minta kamu berpura-pura saja. Kok kamu benar-benar serius? Sudah berapa lama Nyonya ke toilet? Kamu psikopat. Halo bos, ada masalah. Nyonya hilang. Dan juga terakhir kali Kinye bawa orang hampir membunuh aku. Semua ini karena kamu. Kamu berhasil masa yang bukan. Diam. Sin, kamu masih cinta aku kan? Sekarang saat orang keluarga Qin tidak ada sini, ayo kita pergi bersama ya? Song Yang, sadarlah. Lepaskan aku. Apakah kamu sudah jatuh cinta sama Kinye? Kamu orang tidak tahu berterima kasih. Benar kan? Hanya karena kamu benci aku tidak punya uang. Kinye tidak benar-benar cinta kamu. Dia suka kamu karena masih muda dan cantik, nanti ketika kamu sudah tua, dia akan menendang kamu pergi dengan mudah. Sin, yang paling cinta kamu. Hanya aku mohon, kembalilah ke sampingku. Baiklah, Song Yang. Dulu aku benar-benar ingin hidup bersama kamu dengan baik. Aku tidak peduli latar belakang keluargamu, juga tidak membenci kamu yang tidak punya uang. Tapi, kita benar-benar tidak bisa kembali seperti dulu. Meskipun aku tidak hamil. Hubungan kita sudah tidak ada perasaan apapun lagi. Song Yang, mari kita berpisah dengan baik-baik. Lepaskan aku sebelum Kinye menyadarinya. Jika tidak, dia tidak akan membiarkanmu pergi. kamu benar semua. Kinye yang terkenal itu memang bukan orang kita. Orang biasa seperti kita tidak bisa menantangnya, tapi sekarang aku sudah mengenal seorang tokoh besar. Dengan tokoh besar itu di sini, Kinye pasti akan mati juga. Kamu lebih baik menuruti permintaanku dengan baik. Ya kan?
Kamu benar-benar tidak patuh, sampai saat ini masih mau mengirim pesan ke orang gila itu. Seharusnya aku sudah menebaknya dari awal. Kinye begitu kaya, bagaimana mungkin kamu tidak tergoda? Awalnya masih berpura-pura suci di depanku. Bicara soal janji, sehidup semati padaku. Itu semua bohong belaka. Song Yang, dulu aku benar-benar ingin hidup bersama denganmu dengan baik. Dulu kita bersama-sama mengalami begitu banyak penderitaan. Kamu bilang tinggalkan aku lalu tinggalkan aku begitu saja. Kamu orang jahat. Song Yang, kamu masih punya masa depan yang indah. Jangan lakukan jahat. Hidupku sudah hancur total oleh kalian semua. Kamu pikir, apakah aku masih peduli dengan satu kejahatan ini lagi? Mulai besok, semua orang di seluruh situs web besar dan kecil di seluruh negeri bisa melihat foto mesummu. Kira-kira, setelah kamu menjadi terkenal di seluruh internet, ketika Kinye melihat kamu meminta hubungan denganku secara aktif, apa ekspresinya ya? Sayang, Kalau begitu mari kita mulai. Kinye, tidak disangkakan. Shen Chuxin sekarang sedang berselingkuh dengan saya. Dia sama sekali tidak mencintaimu, selama ini dia hanya mencintai saya. Sekarang kami sedang bermesraan bersama. Kamu mau mati. Song Yang, kapan kamu menjadi begitu tidak tahu malu? Ini semua karena kalian yang memaksa saya. Bukankah ini yang pernah dia lakukan padaku? Di depan mataku, memaksa pacarku. Dialah orang jahat yang tidak tahu malu itu. Sepertinya obatnya sudah mulai bekerja. Sin. Akhirnya kita bisa bersama. Saat kuliah dulu, aku sudah lama ingin tidur denganmu. Tapi kamu selalu bilang, tunggu sampai kita menikah. Tunggu. Apa yang kutunggu? Yang kutunggu adalah pengkhianatan. Janjimu dulu di mana? Sekarang datang dan gantikan aku dengan baik. Jangan. Kita sudah bersama 4 tahun. 4 tahun. Bahkan cium saja tidak mau. Tapi giliran Kinye itu. Kamu begitu manis. Dari menikah sampai sekarang. Berapa lama waktu yang lewat? Aku dan Kinye adalah suami istri. Kamu juga pernah setuju lamaranku. Apa bedanya? Pokoknya kamu sudah kotor. Biarkan aku puas main. Biar mati pun kamu tidak tenang. Pergi. Aku cuma ingin menciummu. Kamu bereaksi segitu besar. Kalau dia sudah lakukan banyak padamu, kenapa kamu tidak bunuh dia? Song Yang, kamu sekarang pergi lapor diri. Jangan sampai jadi kesalahan besar. Semua ini kamu yang paksa. Semua ini karena kalian, kenapa Song yang bisa jadi orang seperti ini, Sin? Kamu masih cantik ya. Tapi tidak apa. Aku tidak jijik padamu. 4 tahun lalu, kamu seharusnya tidak menyelamatkanku. Lebih baik biarkan aku tenggelam di sungai itu. Tidak apa-apa. Bangun teman. Teman. Kamu bagaimana? Aku dulu benar-benar suka padamu. Tapi aku tidak bodoh. Aku berkorban untukmu tanpa penyesalan. Membiayai sekolahmu. Hanya karena aku merasa berhutang nyawa padamu. Sebenarnya, orang yang menyelamatkanmu hari itu bukan aku sama sekali. Apa katamu? Kamu tidak benar-benar pikir. Aku akan menyelamatkanmu, mempertaruhkan nyawa. Lalu terjun ke sungai? Waktu itu cuma kebetulan lagi lewat naik motor. Dapat kesempatan jadi pahlawan buat nolong cewek cantik. Sayang,
Sudah bohongin kamu 4 tahun. Maaf ya. Aku ternyata suka sama bajingan kayak kamu. Sudah lama banget. Ceritanya udah selesai. Lanjut aja. Waduh. Pas banget datengnya. Kamu kasih obat ke dia. Gak cuma kasih obat, aku bakal tidurin dia depan kamu. Jangan mati. Jangan gerak. Kalau maju lagi, aku bunuh dia. Oke, bilang aja mau apa. Berapapun uangnya. Bisa aku kasih. Uang bisa beli semuanya? Bisa kembalikan Shen Husin yang dulu. Masih polos itu? Ah. Kamu. Sini. Lutut. Jangan. Jangan. Lepasin dia. Sebagai gantinya, aku rela mati ganti nyawa. Ini adalah Raja Neraka Lin An. Raja Neraka Lin An lagi, tetap aja di depan gue. Lutu dengan patuh. Sekarang, kamu lihat aja di sini. Lihat gue nanti. Gimana caranya depan kamu? Tidurin dia. Sin. Bos, obatnya. Sin. Tangan kamu. Gak apa. Udah baik kan? Sin. Nanti kalau hadapin orang kayak gini, jangan kasihan sama sekali. Bikin dia takut setengah mati. Baru dia gak berani sakiti kamu. Tamplokan ini. Buat kamu bohongin perasaan aku. Tamplokan ini. Buat kamu hari ini kasih obat jebak aku. Tamplokan ini buat anak di perut aku. Shen Jusin. Aku hampir saja bisa menghancurkanmu. Sayang. Ayo kita pergi. Bos, apa yang harus kita lakukan dengan anak ini? Potong kecil-kecil untuk makan ikan. Aduh, aku baru hamil 4 bulan, tidak perlu kamu bantu pegang. Tidak bisa sembarangan. Istri dan anakku tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Bos, ini undangan dari Nyonya Lan dari rumah tua. Acara resepsi. Nyonya Lan bilang, resepsi kali ini mengundang semua orang kaya dan terkemuka dari kota Lin An. Meminta kamu untuk pasti membawa istri datang. Sudah tahu. Siapa itu Nyonya Lan? Dia adalah ibu angkatku. Dialah yang mengambilku dari panti asuhan. Meskipun dari kecil aku dibesarkan di keluarga Qin untuk dilatih menjadi pejuang rahasia. Tapi dia masih bisa dikatakan telah memberi aku kasih pengasuhan. Pas sekali. Dengan kesempatan ini, aku akan memberitahu semua orang bahwa aku resmi mundur dari kekuatan bawah tanah. Nanti, aku akan fokus menemani istriku. Kini ini belum selesai dengan urusannya. Aku sendirian sangat canggung. Penampilanmu benar-benar seperti penggoda, siapa tahu. Trik apa yang kamu pakai untuk bisa naik ranjangnya? Nyonya Lan, Ibu kakak, Kinye ini memang bukan keluarga Lan kita. Memilih istri tidak peduli sama sekali dengan nama baik keluarga Lan kita. Sembarang orang saja dibawa pulang ke rumah kita. Jika ada pendapat tentang istriku, bisa bicara padaku. Kinye, bagaimana kamu bicara dengan orang tua seperti ini? Cuma bicara beberapa kata padamu, seluruh kota Lin An siapa yang tidak tahu? Berapa banyak masalah yang kamu buat cuma untuk wanita cantik ini? Cepat atau lambat kamu akan hancur karena wanita ini. Kinye, apakah kamu benar-benar menikahi wanita yang tidak baik-baik itu? Kamu bajingan kecil, berani memukulku? Ayo, siapa yang masih punya pendapat? Setelah bicara, aku semua sekaligus. Ini pasti menantu perempuanku, Xiao Ye. Kamu juga ya? Sudah lama sekali, tidak pernah dibawa pulang untuk kulihat. Sin kesehatannya selalu tidak baik. Maafkan. Oh, kesehatan tidak baik ya? Pelayan?
Ini adalah ginseng liar berusia 100 tahun, cocok untuk menantu perempuanku. Untuk menguatkan darah dan energi. Tidak perlu. Kurang apa? Aku akan siapkan. Sampai segitunya berjaga-jaga terhadap ibu angkat. Kalau begitu aku bersulang untuk kalian. Boleh kan? Ibu angkat. Seorang narapidana, bagaimana caranya bisa keluar dari penjara? Kamu harus memberiku penjelasan. Kalau begitu, bukankah kamu juga harus memberiku penjelasan, Xiao Ye? Mengapa kamu berani melawan adik perempuan dan ayah angkatmu? Mereka pantas menerimanya. Ibu angkat. Jika ibu ingin membalaskan dendam mereka, aku siap kapan saja. Masalah ini sudah kuselidiki, kesalahan bukan padamu. Ibu angkat juga bukan orang yang tidak masuk akal. Hari ini, mengundang kalian kemari adalah untuk menghapus permusuhan masa lalu. Jika ibu angkat bisa memahaminya, tentu itu yang terbaik. Aku mengenalmu, sejak kecil kamu sudah punya kecurigaan berlebihan. Tapi ibu angkat juga tidak akan terhadap semua pejabat berkuasa di Linan. Bertindakkan. Xiao Ye, setahun tidak bertemu, sifatmu semakin menjadi. Tapi memang lebih terlihat wibawa kepala keluarga Qin. Hanya saja, seekor anjing berani naik ke atas kepala majikannya. Menurutmu, benarkan? Suamiku. Anggur ini beracun. Mengapa kami juga keracunan? Nyonya Lan, ini bagaimana? Maafkan semuanya. Untuk memancing binatang pembunuh ayah ini masuk perangkap. Semua makanan di pesta anggur ini telah kuberi racun. Ini urusan keluarga Kim sendiri, mengapa harus melibatkan kami? Iya benar, penawarnya, cepat berikan aku penawar. Tidak ada penawar. Suamiku dan putriku sekarang berbaring di tempat tidur rumah sakit menjadi orang bodoh. Seumur hidup lebih baik mati, semua karena binatang tak tahu terima kasih ini. Kalian akan ikut mati bersamanya. Kamu gila. Tolong, tolong. Rumah sakit, aku harus ke rumah sakit. Jangan buru-buru pergi, menantuku. Minumanmu belum habis. Mama angkat. Kalau terus memaksa, jangan salahkan aku yang tidak ingat persahabatan lama. Kamu bicara soal perasaan denganku? Baiklah, ini kesempatan terakhir untukmu. Bunuh dia. Kau masih anakku. Aku anggap tidak pernah terjadi apa-apa. Tidak mungkin. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Diam saja di sini, jangan bergerak. Kamu tidak keracunan. Racun ini adalah racun rahasia keluarga Qin. Aku sudah siapkan cadangan. Minta orang buatkan penawarnya. Tidak apa-apa. Kinye, aku akan buat kamu menyesal seumur hidup. Demi wanita ini, kamu rela mengorbankan nyawa. Sejak pertama kali melihatnya, dia sudah menjadi milikku. Baik. Kalau begitu, matilah bersama-sama. Maaf bos, kami terlambat. Pergi ke faksi Qinlan, orang-orang tua itu. Jangan keras lembut. Ya, bawa mereka semua. Pergi. Tidak bisa. Kalau begini kamu akan mati. Sayang, ini tidak pantaskan. Aku akan membalut lukumu. Sayang, kamu hebat sekali. Kinye. Nyonya, kondisi Tuan Qin sudah membaik. Istirahat yang cukup saja. Oke, terima kasih dokter. Sayang, maaf. Aku tidak mau bicara denganmu sekarang. Kamu sudah punya keluarga, masih tidak tahu menjaga diri. Sayang. Lihat, ini apa? Ini. Bagaimana kamu tahu aku suka ini? Aku khusus tanya ayahmu, apa yang kamu suka? Lalu khusus mencarinya. Nggak semudah itu, barang-barang ini sudah langka banget. Orang lain pasti anggap harta karun, mana mungkin dijual gampang. Pakai sedikit trik. Yang penting kamu suka. Jangan-jangan pukul aku. Bos jangan takut, kami orang beradab, mau minta tolong. Berapapun bayarnya. Kamu main kasar lagi. Jangan diulang lagi. Baiklah, aku maafin kamu.
Sayang, makasih ya. Oh iya, bisa bantu aku cari orang nggak? Siapa? Penolongku. Nyari dia buat apa? Mau ngasih diri lu? Apa sih? Cuma mau ngucapin terima kasih. Kalau bukan karena dia, 4 tahun lalu. Aku udah mati di Sungai Lin'an. 4 tahun lalu, Sungai Lin'an. Jangan-jangan sungai di gerbang barat kampus Lin'an? Kamu. Oh, kamu tahu? Waktu itu, kamu pakai baju biru ya? Sama rok putih. Iya. Sayang, yang nyelamatin kamu. Kayaknya aku. Sini sadar. Cepetan panggil ambulans. Sayang. Rupanya kita emang ada jodohnya ya. Nanti. Jangan berantem-berantem lagi. Aku khawatir. Tenang aja sayang. Nanti, aku bisnis yang benar. Hang. Wah suamiku, rok itu lucu banget. Beli 100. Buat apa beli sebanyak itu? Gak apa-apa, yang penting gak boleh ngerugiin bayi. Tapi, bayi laki apa perempuan aja belum tahu. Lagian, rok itu baru bisa dipakai umur 3 tahun. Oh gitu? Gak apa-apa, taruh di gudang. Wah, bonekanya lucu banget. Temenin aku ke sana. Pelan-pelan. Kak Sing, bos meski udah pensiun. Tapi dia begitu manusiawi, bukan? Sikap lembutnya jarang terlihat, diam. Keluarga Kin sudah lama jadi perusahaan resmi. Kedepannya panggil Direktur Kin. Oh, Wah, yang itu lucu banget. Beli. Ke asing. 100 boneka. Halo Yuyu, udah sampai rumah kami ya? Kamu mana nih? Sambutan meriah buat gue mana? Sayang, ayo pulang, Yuyu udah datang. Ketemu dia aja senengnya lebih dari ketemu gue. Masa di rumah makanin orang tua gue? Sekarang makanin temen gue juga? Kalau gitu, buka pabrik cuka aja deh. Asing. Nyonya suka yang asam. Segera akuisisi pabrik cuka terbaik. siap. Kayak bayi bergerak nih, dibilang dulu ya. Wali anaknya gue booking dulu. Oke, gak ada yang berebut. Aduh, wali anak ada, tapi wali bapaknya belum ada nih. Sin lihat dia, selalu ejek gue. Siapa suruh tiap dateng, selalu ajak istri gue tidur bareng. Tidur ya tidur, itu juga kemauan istri kamu, nye. Kalian jangan ribut, cepetan makan. Ayo Xiao Kin, bantu-bantu. Datang. Raja neraka hidup bisa ditaklukkan gini. Ini namanya satu hal taklukan hal lain. Ayo. Nyonya, saya bantu, tangganya tinggi, injak saya aja. Nyonya, saya pegang perutnya, hati-hati. Kinye. Bangsat, berapa kali gue bilang? Gue gak perlu dilayani. Perut gede bahaya, nurut ya. Kamu. Perut sakit banget. Kini lihat, istrimu kesel sama kamu. Perut gue sakit banget. Dasar brengsek, sakit mati gue, gimana kompensasinya? Nanti gantian kamu paksa gue. Cabron. WK. Sudah sayang, jangan nangis, 2 tahun cepat kok. Home, aku dan anak akan. Nunggu kamu pulang, Bang. Ada satu hal lagi. Yang sangat ingin ku dengar. Kamu.